Oke, kembali lagi bersama saya Yohanes Ardidanto Kriswinarno. Selamat datang di Dio Study Center. Ya, kali ini kita akan belajar materi matematika SMP kelas 7 bab 3, yaitu tentang aljabar ya. Oke, jadi sebelum kita masuk ke pembahasan materi, teman-teman harus tahu dulu. Kita lihat yang kanan ya. Ya, jadi ini ada suatu bilangan dan variabel. Bisa dilihat 24x kuadrat ditambah 5y kuadrat min 12xy plus 8y min 7. Oke, teman-teman harus tahu dulu. Ya, jadi di sini ada yang namanya koefisien, variabel, dan konstanta. Oke, pertama, variabel. Variabel itu apa sih? Jadi variabel itu adalah suatu, kalau di aljabar itu dilambangkan sebagai biasanya sebagai suatu huruf gitu ya. Suatu huruf. Nah, variabel ini adalah suatu nilai yang sebenarnya tidak diketahui gitu. Nah, makanya dilambangkan biasanya dengan huruf di aljabar gitu ya. Nah, atau nanti juga bisa dilambangkan diganti dengan suatu lambang ya, suatu lambang ya. Contohnya bisa dilambangkan dengan alfa, dengan beta, ya, dengan gamma dan lain sebagainya seperti itu. Jadi di sini variabelnya itu apa aja? Ada x kuadrat, ada y kuadrat, ada xy, dan ada y. Ya, variabelnya ada itu. Oke, sekarang eh, kita harus mengenal koefisien. Koefisien itu apa? Koefisien itu adalah suatu angka yang berada di depan variabel. Nah, ini dalam hal ini di sini itu 24 sebagai koefisien karena dia di depan variabel, suatu variabel yaitu x kuadrat. 5 juga termasuk koefisien karena di depannya variabel yaitu y kuadrat. Min 12. Nah, ini jangan lupa ya minnya. Di sini angka koefisiennya adalah min 12 karena ini berada di depan variabel xy. Kemudian ada 8 ya, plus 8 itu positif 8 ada di depan variabel y. Nah, kemudian kalau misalkan tidak ada variabelnya bagaimana? Jika tidak ada variabel, nah itu dinamakan konstanta ya. Jadi konstanta itu ya suatu bilangan gitu ya tanpa ada variabel ya. Misalkan min 7 ya, min 7 di sini sebagai konstanta. Oke. Sekarang baru kita masuk ke materi. Ya, jadi kita belajar aljabar. Aljabar di sini nanti meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, perpangkatan, dan lain sebagainya. Oke, kita masuk ke penjumlahan dulu. Oke, di penjumlahan ini teman-teman harus mengenal suku. Oh ya, saya lupa mengenalkan suku. Jadi suku itu apa? Suku itu suatu kelompok-kelompok gitu ya, suatu bagian-bagian. Nah, misalnya tadi di sini ya, di sini tuh ada berapa suku? Nah, di sini ada 5 suku, yaitu satu, satu ini ya, terus 2, kemudian 3, 4, 5. Oke, kalau di sini saya tambah lagi misalkan 2x kuadrat, seperti itu. Nah, apakah ini 6 suku? Nah, ini tetap 5 suku. Sebab apa? Sebab kita bisa lihat suku itu bisa dilihat dari variabelnya. Jika variabelnya sama, maka itu dihitung satu. Nah, di sini kan x kuadrat kan variabelnya. Nah, dengan 24x kuadrat dengan 2x kuadrat, nah itu satu suku. Nah, makanya di sini kalau misalkan saya tambahkan gitu ya, saya tambahkan 2x kuadrat, ini sukunya akan tetap 5 ya. Kalau misalkan saya tambah lagi misalkan 2y kuadrat, nah ini tetap 5 suku sebab di sini ada 5y kuadrat yang satu suku atau sukunya sama dengan 2y kuadrat. Seperti itu ya. Nah, jadi suku itu kelompok per kelompok yang ditandai dengan perbedaan variabel seperti itu. Oke, kita masuk ke materi ya. Pertama penjumlahan dan pengurangan dulu. Penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Oke,
Ya, operasi penjumlahan dan pengurangan aljabar hanya dapat dilakukan pada suku-suku yang sejenis. Nah, jadi teman-teman sudah tahu suku sejenis ya tadi, contohnya 24x kuadrat dengan 2x kuadrat. Nah, itu sejenis sukunya. Jadi kalau di sini, misalkan nih kita menjumlahkan 2x kuadrat min 3x plus 2 ini dalam kurung plus dalam kurung 4x kuadrat min 5x plus 1. Nah, penyelesaiannya yang satu suku itu boleh di ditambah atau dikurang gitu ya. Nah, di sini kan yang satu suku itu ya 2x kuadrat dengan 4x kuadrat. Nah, berarti ini yang ditambahkan seperti itu. Nah, jadi 2x kuadrat plus 4x kuadrat. Nah, ini sama saja dengan kita tambahkan aja ini depannya angkanya ya. Jadi 2 tambah 4, 6. 6x kuadrat, seperti itu ya. Nah, lalu sekarang kita cari yang satu suku lagi. Nah, sekarang 3x dengan 5x ini satu suku ya. Jadi, nih, jangan lupa minnya ya. Min 3x plus min 5x. Nah, kita udah belajar bahwa plus dikali min itu nanti hasilnya akan min. Jadi, sama dengan min 3x min 5x. Jadinya min 8x. Oke, ya, min 8x. Sekarang konstanta. Nah, ini kan konstanta sama-sama konstanta ya. Jadi satu suku kita bisa langsung tambahkan plus 2, positif 2 ditambah positif 1 ya. Hasilnya 2 tambah 1, 3 seperti itu. Jadi hasilnya ini ya. Seperti itu. Begitu juga dengan pengurangan, sama. Jadi pengurangan dan penjumlahan harus dilakukan pada suku-suku yang sejenis seperti itu. Lalu kita ke perkalian. Jadi misalkan ada suatu bilangan konstanta K ya, dengan bentuk aljabar satu suku dan suku 2 dinyatakan sebagai berikut. K dikali AX. Nah, maka itu akan sama dengan K dikali A kali X, seperti itu. Terus juga ada K dalam kurung A X plus B. Jadinya salam-salaman kan. Jadi K kali AX ditambah, nah ini tandanya tambah K dikali B. Mungkin teman-teman bingung, jadi langsung aja. Nah, di sini maksudnya A dan K ini suatu bilangan ya, konstanta seperti itu. Jadi konstanta itu ya bilangan yang berdiri sendiri tanpa adanya variabel. Oke, kita ke contoh aja deh. Misalkan tentukanlah hasil dari 3 dalam kurung X min 2 plus 6 dalam kurung 7X plus 1. Oke, jadi karena ini perkalian ya, jadi kita ingat perlu menyelesaikan yang perkalian dulu. Ya kan, jadi kita perlu menyelesaikan ini dan menyelesaikan ini baru ditambah seperti itu. Oke, jadi kita selesaikan dulu 3 dalam kurung x min 2. Nah, ini berarti kan 3 dikali x, ya kan? 3 dikali x, kita tahu bahwa x itu tadi apa? Variabel. Variabel itu sebenarnya suatu bilangan yang tidak diketahui gitu. Berapa nilainya gitu kan? Jadi biasanya dilambangkan dengan huruf ya. Jadi 3 kali X ya, jadi 3X seperti itu. Jadi penulisannya seperti itu ya, 3 dikali X, 3X seperti itu. Jadi 3 kali X, 3X ini. Oke, lalu lagi 3 kali min 2 sekarang. Min 6, oke, min 6. Ini ya, min 6. Oke, ditambah, ini tandanya tambah 6 dikali 7X. Nah, ini kan bentuk dari K dikali AX ya, yang ini. Nah, berarti 6 dikali 7X. Ya, 6 dikali 7 aja berarti. 6 dikali 7, 42X. Seperti itu. Jadi kan ini sebenarnya 6 dikali 7 dikali X. Seperti itu kan. Jadi 6 dikali 7, 42. 42 dikali X, 42X. Seperti itu. Kemudian 6 dikali positif 1 ya, 6. Seperti itu ya. Nah, baru setelah teman-teman mendapatkan ini, baru kita tambahkan. Ingat, kita tambahkan atau kita kurangkan. Ingat bahwa pertambahan dan pengurangan tadi harus sejenis atau suku-sukunya ya yang sejenis, yang sama seperti itu ya. Jadi di sini ada yang sejenis, sukunya ada 3x dan 42x. Jadi 3x plus 42x, 45x, oke. Kemudian ini lagi yang sejenis min 6 dan plus 6 ya. Jadi min 6 plus 6 ya 0. Min 6 ditambah 6 ya
hasilnya 0. Jadi hasilnya adalah 45x. Oke, seperti itu ya. Sekarang kita masuk ke perkalian. Nah, kalau perkalian teman-teman harus tahu ya sama kayak tadi ya caranya. Nah, hanya di sini sebenarnya bukan konstanta, bukan dikali dengan suatu bilangan aja. Jadi variabel dikali variabel misalkan gitu bisa. Oke, jadi di sini ada contohnya. AX plus B dalam kurung dikali dalam kurung CX plus D. Oke, di sini A, B, C, D ini maksudnya adalah suatu bilangan seperti itu. Jadi, teman-teman bisa lakukan ini. Ya kan? Jadi kayak salam-salaman kan? AX kali CX. Terus AX dikali DX. Ya kan? AX dikali CX apa? Ya AX kali CX gitu ya. Ditambah kayak dalam kurung AX kali D. Oke, AX dikali D ditambah lagi ya kan? Karena ini tandanya tambah semua ya. Ditambah lagi B dikali CX ya, B dikali CX ini. Kemudian ditambah lagi B dikali D. B dikali D. Ya, jadi sekarang kita selesaikan ini yang ini. AX dikali CX. Nah, ingat bahwa kalau perkalian kita bisa melakukan pada suku-suku yang berbeda jenis gitu. Jadi kalau misalkan AX dikali CX, nah ini itu sebenarnya sama juga suku-sukunya. Jadi kalau dikali AX dikali CX, nah berarti sama dengan ACX kuadrat. Kenapa bisa gitu? Ingat bahwa variabel itu sebenarnya adalah suatu bilangan yang kita tidak tahu nilainya. Oke, jadi ini sama dengan AX itu kan A dikali X. Lalu kemudian dikali lagi dengan CX. CX di mana CX itu adalah C dikali X. Maka A dikali X dikali C dikali X. Maka sama dengan A kali C kali X kali X. Yaitu kita bisa tulis ACX kuadrat gitu ya. Nah, kemudian AX kali D ya. AX kali D ya berarti ADX gitu ya. ADX. Jadi biasanya bilangan ya apa namanya? Koefisien tentu harus biasanya ditulis di depan variabel gitu ya. Ya memang aturannya seperti itu. Kemudian B kali CX berarti BCX. Kemudian B kali D ya, berarti B dikali D saja, BD gitu ya. Nah, tapi karena di sini kebetulan ya ada suatu X yang sama, yang ini, maka ini bisa kita faktorkan, ya kan? Jadinya apa? Jadi X-nya keluar kan? Jadi keluar. Jadi tadi saya tulis ulang deh ya di sini ya. AX kali D, AX kali D, ADX kan berarti ditambah B kali C kali X, BCX ya, BCX. Nah, ini kan bisa kita faktorkan ya, jadinya X-nya keluar. Nah, baru ini AD ditambah, karena tandanya tambah, kemudian BC, seperti itu ya. Nah, ini kan kalau misalkan kita susun lagi gitu kan, sama aja ya hasilnya. X kali AD ya berarti ADX, kemudian X dikali BC, BCX. Seperti itu ya, jadi sama seperti ini. Oke, jadi hasilnya yang ini. Sip. Oke, kita lanjut. Kita hapus dulu ya. Kita masuk ke perpangkatan ya. Jadi perpangkatan itu sebenarnya sama saja seperti kalian udah belajar gitu ya, belajar perpangkatan. Hanya saja di sini apa namanya, dalam bentuk variabel seperti itu ya. Ini harus penuh ketelitian gitu dalam mengerjakan soal ini. Ya, kalau di sini teman-teman udah tahu lah, misalkan kalau X ini X dikali, misalkan X dikali X dikali X ya, jadi karena X ada 3, X pangkat 3 sama aja kan. Misalkan kayak 4 dikali 4 dikali 4, yaitu nanti hasilnya 4 pangkat 3 gitu kan.
gitu. Oke, jadi itu nggak perlu saya ajarkan. Ya di sini jadi ada perpangkatan ya. Perpangkatan. Jadi misalkan A plus B itu nanti hasil akan menjadi A plus B pangkat 1 maksud saya. Hasilnya akan A plus B gitu ya. Lalu gimana kalau A plus B dipangkatkan 2 gitu kan? Ya, nanti ini sama aja kayak berarti kan A plus B pangkat 2 kan A plus B dikali dengan A plus B gitu ya. Ya ini satu-satu kan. A kali A jadi A kuadrat. Kemudian A dikali B jadi AB. Kemudian B dikali A jadi AB juga, makanya plus 2AB ya. Kemudian B dikali B jadinya B kuadrat. Nah, cuman kan kelamaan. Itu mungkin mudah karena pangkatnya masih kecil, yaitu pangkat 2. Kayak gimana kalau pangkat 3 dan seterusnya gitu kan. Nah, kalau pangkat 3 dan seterusnya ini memanfaatkan suatu segitiga Pascal. Segitiga Pascal itu gimana? Misalkan jadi gini. 1 1 gitu ya. Kemudian tulis lagi 1 1. Nah, ini kalian tambah nih. 1 plus 1 berapa? 2 ya. Kemudian kalian tulis lagi 1 1 gitu. 1 plus 1 1 plus 2 3 ya. Terus 1 plus 2 2 plus 1 3 lagi. Kemudian tulis lagi 1 1. 1 plus 3 4. 3 plus 3 6. 3 plus 1 4. Lagi 1, tulis lagi 1. 1 plus 4 5. 4 plus 6 10. 6 plus 4 itu 10 lagi. 4 plus 1 5 dan seterusnya seperti itu ya. Nah, jadi segitiga Pascal itu kita bisa mempermudah penjabaran ini. Nah, jadi contohnya ini yang pangkat 3 ya. Yang pangkat 3 A plus B pangkat 3. Nah, yang pangkat 3 itu kita memanfaatkan yang ini. Jadi ini pangkat 1, ingat ya. Ini untuk pangkat 1. Ini yang untuk pangkat 2. Ini untuk pangkat 3 gitu. Ini pangkat 4, 5 dan seterusnya. Nah, ingat aja yang ini. Ini nggak ada kan. Jadi pangkat 1, ini pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4, pangkat 5 gitu ya. Oke. Jadi kita buktikan coba. 1 3 3 1. Nah, 1 3 3 1 ini apa? Nah, 1 3 3 1 ini sebagai suatu bilangan yang ada di depan atau koefisien dari variabelnya gitu. Jadi kayak gini. Kalau misalkan A plus B pangkat 3 itu maka gini, 1 dikali, karena ini 1 ya, 1 dikali A pangkat 3, kemudian karena tandanya tambah di sini, jadi ini nanti tandanya akan tambah semua gitu. 1 dikali A pangkat 3 ditambah 3, nah tulis sini 3 dikali A kuadrat B. Kenapa bisa gitu? Nah, karena teman-teman harus total pangkatnya itu harus 3 gitu. Jadi di sini kan A pangkat 3, ya pangkatnya 3 gitu. Kemudian A kuadrat B. A kuadrat B itu berapa? Di total pangkatnya berapa? Jadi kan A punya 2 nih kan. Di sini punya 2, B punya 1. Cuman 1 kan nggak kita tulis. Nah, jadi 2 tambah 1 3. Nah, gitu ya. Jadi ya. Itu cara gampangnya gitu. Kemudian kita tulis lagi. Nih, 3 lagi. Nah, sekarang gantian. Karena A-nya udah kuadrat, B-nya tadi pangkat 1 kan. Sekarang gantian. A-nya yang pangkat 1, B-nya pangkat 2 gitu ya. Kemudian ditambah 1. Tulis dulu 1. Karena A-nya udah pangkat 3, sekarang B-nya kita yang pangkat 3 kan. Gitu ya. Oke. Sekarang kita coba deh yang pangkat 4 ya. Pangkat 4. 1, 4, 6, 4, 1. Oke, jadi misalkan A plus B pangkat 4 gitu ya. Nah, berarti
Gimana? Sama ya? Tulis dulu satunya. 1 dikali selalu A pangkat 4 gitu ya. A pangkat 4. Kemudian ini tambah ya. Tambah. Tulis dulu 4-nya. 4 dikali. Nah, karena pangkatnya 4 ya, kita harus tahu nih. Nah, A pangkat 4 nih kan berarti kita bagi apa namanya? Kita bagi, ada yang dapat 1, berarti kan ada yang dapat 1, ada yang dapat 3 gitu kan. Ada yang dapat 1, ada yang dapat 3. Nah, kita bisa tulis yang dapat 1 itu adalah B-nya kan. B-nya dapat 1, A-nya dapat pangkat 3 gitu. Jadi kan 3 tambah 1 kan, gitu nanti. Di sini kan B-nya pangkat 1, jadi 4. Lalu plus 6. 6. Kemudian nah, di sini kalau A ganjil gini kayak apa? Ininya jumlahnya ganjil 1 4 6 1 4 1 kan ada 5 berarti kan ganjil. Nah, itu teman-teman harus ada yang apa ya, istilahnya pangkatnya sama gitu tuh kalau ganjil. Jadi di sini A kuadrat B kuadrat gitu. Karena totalnya 4 kan, harus 4. 2 tambah 2 4 gitu. Nah, kemudian tulis lagi 4 nih. 4. Nah, tadi karena 4 di sini A-nya udah pangkat 3, B-nya masih pangkat 1, maka kita yang sekarang A-nya yang pangkat 1, B-nya yang pangkat 3 gitu. Kemudian tulis lagi kan, terakhir nih 1. 1 dikali A pangkat 4. Udah, sekarang berarti B pangkat 4 gitu ya. Nah, jadi nanti hasilnya 1 kali A pangkat 4, A pangkat 4 plus 4A plus 4A kuadrat B plus 6A kuadrat B kuadrat plus 4AB pangkat 3 plus 1 kali B pangkat 4, ya B pangkat 4 gitu ya. Jadi inilah hasilnya gitu. Untuk yang pangkat 5 nih teman-teman bisa coba. Oke, satu lagi, gimana kalau misalkan ini tandanya bukan tambah tapi kurang gitu kan. Nah, teman-teman tinggal ganti aja nih urutannya, harus min plus min plus, awalnya min gitu ya, urutannya harus min. Kayak kita misalkan dari sini dulu deh, kalau misalkan yang pangkat 1 A plus B pangkat 1 min, ya berarti di sini min. Nah, kalau misalkan A plus B pangkat 2 ini jadinya A min B pangkat 2, jadi A min B dalam kurung A min B dipangkatkan 2 gitu ya. Nah, ingat yang pertama harus min. Jadi ini kan A kuadrat plus 2AB. Nah, plus yang pertama ini harus kita ganti min. Jadi urutannya yang pertama 2 plus, ketiga min plus, terus min plus gitu ya. Jadi ingat, pokoknya yang pertama harus min gitu. Nah, untuk yang ketiga gimana? Kalau misalkan kita dalam kurung A min B pangkat 3 gitu ya, berarti ya tinggal ganti aja. Yang pertama harus min gitu pokoknya. Ingat, yang pertama harus min. Jadi min yang pertama ini seharusnya yang pertama ini harus min plus, nah di sini harus min lagi gitu ya, gampang ya. Jadi yang ingat aja pokoknya yang pertama harus min, terus selang-seling gitu ya, min plus gitu. Oke, ini emang cukup lumayan susah ya, jadi mungkin bisa diulang aja nanti, diulang-ulang videonya gitu sampai kalian paham. Oke, ini kita hapus dulu. Sebentar. Ya, kita ke selanjutnya, substitusi pada bentuk aljabar ya. Jadi substitusi itu apa? Substitusi itu penggantian atau kalau di sini gampangnya apa ya? Memasukkan suatu nilai variabel tadi kan. Jadi variabel itu sebenarnya suatu nilai, suatu bilangan gitu ya, yang sudah diketahui ke bentuk aljabarnya gitu. Langsung aja deh ya ke contoh gitu. Mungkin agak susah gitu. Jika X sama dengan min 4, nih langsung ke contoh soal. Jika X sama dengan min 4 dan Y sama dengan 3, tentukan nilai 2X kuadrat min XY plus 3X kuadrat gitu. Nah, sekarang kita substitusi. X-nya min 4 tadi ya nilainya, dan Y-nya itu sama dengan 3.
Ya udah, berarti tinggal 2x kuadrat min xy plus 3y kuadrat. X-nya kita ganti jadi min 4, y-nya kita ganti jadi 3, gitu aja. Jadi 2 dalam kurung, ingat ya harus dalam kurung, karena min 4 kuadrat itu tidak sama dengan min 4 yang di dalam kurungkan lalu dikuadratkan, gitu ya. Jadi kalau min 4 kuadrat ya berarti ini min 4 kuadrat. 4 kuadrat kan 16. Nah, kalau ini berarti kan min 4 dikali min 4. Yang artinya nanti min dikali min kan positif tuh. Jadinya 16 gitu kan. Nah, jadi ingat kalau gini harus di dalam kurung. Kali min 4, min, lalu x-nya berapa? X-nya tadi min 4, di dalam kurung lagi. Y-nya dalam kurung lagi, 3, plus 3y kuadrat. Ingat di dalam kurung y-nya berarti 3 kuadrat gitu. Jadinya berapa? Nah, ingat pangkat atau akar itu harus diselesaikan terlebih dahulu dibandingkan perkalian atau pembagian atau pengurangan atau penjumlahan gitu. Jadi min 4 kuadrat yang di dalam kurung jadi 16. Kemudian berarti 2 kali 16 32 ya. Lalu ini min 4 kali 3, min 12. Kemudian ini min dikali min kan. Jadi min dikali min ini jadi plus 12. Kemudian 3 dikali 3 kuadrat. Nah, kita 3 kuadratnya kita selesaikan dulu. 9. 3 dikali 9, 27. Jadi 3 tambah 12 tambah 27, 71. Gitu ya. Ya, ini cukup gampang. Ya, kemudian menyederhanakan pecahan bentuk aljabar. Suatu pecahan bentuk aljabar dikatakan paling sederhana jika pembilang dan penyebutnya tidak mempunyai faktor persekutuan kecuali 1 dan penyebutnya tidak sama dengan 0. Oke, jadi ingat bahwa seperti yang saya sudah bilang, penyebut itu tidak boleh 0 karena akan menjadi tidak terdefinisi ya. Bukan bukan tak hingga tapi tidak terdefinisi. Tak hingga itu adalah nanti kalian belajar di limit gitu ya, konsep limit gitu. Ya, jadi ini gampang. Jadi misalkan 4x kuadrat y z pangkat 3 per atau dibagi dengan 2xy kuadrat. Ingat, seperti yang sudah saya katakan bahwa pembagian itu akan menjadi, kalau dipangkat akan menjadi pengurangan. Sekarang kalau perkalian ya, kalau dipangkat akan menjadi penjumlahan. Jadi ini akan sama dengan, ini tinggal dikurang aja gitu. Jadi x kuadrat per x gitu kan. Nah, sebenarnya ya teman-teman bisa sih cari FPB-nya dulu gitu ya. Ya lebih gampangnya sebenarnya tinggal dibagi biasa aja sih. Jadi ya ini saya sebenarnya nggak ngajarin secara mencari FPB-nya ya, karena mungkin kalian udah belajar gitu. Jadi ini sifatnya yang cepat aja gitu. Jadi 4, kita ke ini dulu deh ya, ke koefisiennya dulu. Jadi 4 dibagi 2 ya, 4 dibagi 2 2. Nah, kemudian kita lihat x-nya dulu. X kuadrat dibagi x ya, kan x-nya di sini pangkat 1 ya yang di penyebutnya. Jadi x kuadrat per x kuadrat per x. Ingat bahwa ini adalah sama dengan, ini saya kasih pangkat 1 ya misalkan ya. Karena x pangkat 1 kan nggak ditulis sebenarnya. Jadi ini kan sama dengan x pangkat 2 min 1 gitu. Jadi berapa? X pangkat 2 min 1, 1 gitu. Yang nggak perlu kita tulis. Jadi di sini x, kemudian kita lihat y-nya. Y per y kuadrat. Ya. Y per y kuadrat. Nah, berarti y pangkat 1 min 2 ya kan? Ini sama dengan berapa? Y pangkat 1 min 2 min 1 gitu ya. Jadi y pangkat min 1 dikali lagi z pangkat 3 per, nah nggak ada, yang pernya nggak ada, jadi ya tetap z pangkat 3 gitu ya. Z pangkat 3. Nah, tapi kok di sini bentuknya y-nya kok jadi penyebut? Ya, jadi y pangkat 1 ini artinya 1 per ya. 1 per, ingat bahwa kalau ada pangkat min 1 gitu, kalau ada pangkat min 1 itu artinya adalah 1 per. Jadi kita bisa tulis 2x z pangkat 3 dikali
1 per Y. Nah, Y-nya di sini, ini tanda min ini sebagai seper gitu maksudnya. Terus satunya ini ya sebagai pangkatnya, besar pangkatnya gitu. Jadi ya pangkat 1, nggak usah kita tulis. Jadi ya sama aja, ini kan 2x Z pangkat 3 per Y gitu ya. Nah, sama ya. Oke, sekarang kita lanjut. Kita hapus dulu. Kita masuk ke operasi hitung pecahan aljabar. Ya, jadi untuk pecahan aljabar sama aja sebenarnya kayak bilangan gitu ya. Kalian perlu mencari apa namanya? KPK ya, KPK gitu. Atau ya gampangnya gini, berarti kan A per B plus C per D itu sama dengan, kita cari kan ini KPK-nya, penyebutnya gitu kan, B sama D, atau ya cara cepatnya bisa dikali B kali D ya, BD berarti. Kemudian BD dibagi B, BD dibagi B ya tinggal D kan. Terus D di sini tulis D, D dikali A, AD ya kan. Sini AD ditambah karena tandanya tambah, kemudian berarti B, B kemudian dikalikan dengan C, BC ya gitu ya. Jadi ya untuk pengurangan sama, cuman tandanya aja yang beda gitu. Kemudian kita misalkan gini, sederhanakan pengurangan pecahan aljabar berikut. Oke, 4 per X plus 3 min 5 per X min 1. Nah, ini bisa kita dalam kurung ya, biar nggak bingung gitu. Nah, jadi ini langsung kita kalikan saja yang bawah. X plus 3 dikalikan X plus 1, atau kita dalam kurung gini ya. Kita dalam kurung dulu. Kemudian X plus 3 X min 1 dibagi dengan X plus 3. Jadi kan X plus 3 nya coret ya kan, jadi tinggal X plus 1, X plus 1 X min 1. Nah, X min 1 dikali 4 berarti kan 4 dikali X ya kan, 4X jadinya, minus 4 dikali min 1, jadi min 4 ya. Jadi gitu. Kemudian kita ke ini sekarang, X plus 3 X min 1 berarti kan X plus 3 X min 1 dibagi X plus 1, X min 1, jadi X min 1 nya coret, tinggal X plus 3, berarti ini jangan lupa tandanya min, kita pindah ke sini, 5 dikali X plus 3 gitu kan, jadi min 5 dikali X min 15, min 5 dikali X min 5X, kemudian min 5 plus 3, min 5 dikali positif 3 maksudnya, jadi min 15 ya. Jadi kita tinggal tambah-tambah aja, tambah kurang, ingat harus yang sukunya sejenis, berarti kan 4X min 5X gitu kan, jadi 4 min 5 min 1 min 1X berarti. Nah, cuman min 1X kan nggak perlu ditulis gitu, jadi satunya nggak perlu ditulis, jadi min X saja. Kemudian min 14 min 15 ya, jadi min 19 gitu. Untuk bawahnya ya penyelesaiannya sama gitu kan, salam-salaman, X dikali X, X kuadrat, kemudian X dikali min 1 min X ya kan, kemudian 3 dikali X 3X, kemudian 3 kali min 1 min 3, jadi kan hasilnya ini X kuadrat plus 2X min 3 gitu ya. Jadi keseluruhan hasilnya adalah yang ini. Oke, kita lanjut. Perkalian dan pembagian pecahan aljabar. Ya, kalau perkalian gampang ya, sama kayak yang bilangan itu ya, tinggal dikali aja, atas pembilang dengan pembilang dikali, penyebut dengan penyebut dikali. Jadi contohnya A per B kali C per D ya, jadinya A kali C AC, B kali D BD gitu ya. Sama kayak X min 1 per Y dikali Y plus 1 per X, berarti ini dikalikan dengan ini dikalikan dengan ini gitu kan. Jadi X min 1 dikali Y min 1 per XY, Y kali X kan XY ya. Ya udah, ini tinggal salam-salaman.
X dikali Y, XY. X dikali positif 1, X, ya kan? Ya, ini tadi XY, ini plus X. Terus, min 1 kali Y, min Y. Nih, min 1 kali 1 kali positif 1 jadinya min 1 gitu ya. Nah, tinggal ditambah kurang aja. Kebetulan di sini tidak ada yang sukunya sejenis, maka ya udah hasilnya seperti ini aja gitu ya. Kemudian pembagian. Ya, pembagian itu kita bisa ubah ke bentuk perkalian dengan menginverskan gitu ya, atau kemarin itu kita balik penyebut jadi pembilang, pembilang jadi penyebut ya. Jadi contohnya ini A per B dibagi C per D ya, sama dengan A per B dikali, nah ininya diubah kan, D nya jadi pembilang, yang C yang awalnya pembilang jadi penyebut, dikali D per C. Jadi ya A kali D, B kali C. Nah, hasilnya ini gitu ya. Contoh soal, tentukanlah hasil dari 3A per B dibagi C per AB. Ya, jadi 3A per B dikali AB per C ya, dibalik gitu ya. Ya, jadi berapa tuh? Sebentar, ini kok kayaknya pembahasannya oh mungkin ini salah soal ya. Jadi ini kita ganti aja 4B kuadrat gitu, 4B kuadrat. Jadi 3A per B dibagi C per 4B kuadrat gitu ya. Bentar. Oke, ada salah soal. Ya, ini aja deh. Kita nggak usah lihat penyelesaian ya. Kita ke sini aja. 3A per B dibagi C per AB gitu ya. Jadi 3A per B dikali, kita balik ya, C per AB-nya jadi AB per C gitu. Nah, berarti ini kali ini berapa? 3A kali AB gitu. 3 kali AB berarti 3 kali A kali A kali B. 3A kuadrat berarti kan? Kali B. Berarti 3A kuadrat B. Kemudian bawahnya BC. Nah, seperti ini ya. Nah, ini nggak sinkron antara penyelesaian dan contoh soalnya ya. Maaf. Oke. Ini untuk part 1 kita sudah selesai membahas konsepnya. Kita akan ke part 2 yaitu ke pembahasan soalnya. Terima kasih.